Selamat datang kembali dalam sesi pembahasan mendalam kita. Hari ini kita punya satu sumber menarik nih, bab 8 dari buku Buyer Triggers. Fokusnya spesifik banget, hasrat, aspirasi, sama efek mengapa sekarang. Iya. Efek mengapa sekarang ini konsep kunci kayaknya ya. Betul. Nah, misi kita kali ini, ya simple tapi penting. Kita mau kupas tuntas gimana dorongan dari dalam diri kita. Hasrat itulah seringkali jadi motor utama di balik keputusan, termasuk beli sesuatu. Dan seringkali lebih kuat dari logika atau fitur kan? Jauh lebih kuat. Makanya ini relevan banget buat kita semua. Biar paham kenapa kita kadang beli sesuatu, atau ya gimana cara orang lain menyentuh kita lewat pesan mereka. Pernah nggak sih, Anda pengen sesuatu bukan karena butuh fungsinya, tapi karena ngebayangin, wah keren ya kalau jadi orang yang punya ini. Persis. Itu dia intinya, bab ini ngajak kita nyelam lebih dalam. Jadi bukan cuma soal urgensi atau barangnya langka gitu, yang sering kita dengar lah ya. Tapi lebih ketarikan dari dalam yang kuat ini. Keinginan buat berubah, buat capai sesuatu yang lebih. Dan gimana tuh bisa jadi pemicu yang lebih otentik. Lebih kuat buat kita akhirnya bilang, oke, saya mau ini sekarang. Mari kita bedah bareng ya. Oke, siap. Mari kita langsung ke intinya. Jadi buku ini mulai dengan ide yang sebenarnya dasar banget tapi sering lupa. Orang tuh jarang gerak cuma karena dikasih fakta atau logika. Iya, betul. Seringnya nggak gitu. Tindakan nyata itu munculnya karena ada yang geser di dalam diri. Dan pergeseran itu katanya dinyalain sama api emosi, hasrat. Anda nggak bisa ujuk-ujuk itu menciptakan hasrat ke orang cuma dengan jelasin produk kita canggih balut. Itu poin krusial banget. Hasrat itu kan datangnya dari dalam ya, intrinsik. Sumber ini bilang, hasrat itu mulai kebentuk pas Anda sebagai calon pembeli gitu, mulai ngebayangin. Ngebayangin gimana rasanya hidup Anda nanti kalau udah punya atau pakai sesuatu itu. Oh, jadi fokusnya ke perasaan ya, bukan ke barangnya. Tepat, geser dari spek teknis ke, imajinasi soal perasaan dan hasil akhirnya. Membangkitkan visualisasi emosional, masa depan yang lebih baik gitu. Menarik. Terus, buku ini nyorot 2 cara spesifik buat bangkitin tarikan internal ini. Yang pertama, ini penting nih. Katanya fokus ke identitas yang mau dicapai, bukan cuma hasil praktisnya. Identitas ya? Gimana tuh contohnya? Contohnya bagus, jangan cuma bilang hemat waktu Anda, tapi mungkin bilang jadilah sosok yang akhirnya pegang kendali bisnis, bukan malah dikubur kerjaan. Wah, beda ya rasanya. Beda banget. Jadi bukan cuma soal efisiensi waktu, tapi soal transformasi diri. Jadi versi diri yang lebih oke, lebih sukses gitu. Masuk akal. Terus cara kedua gimana? Cara kedua ini melengkapi yang pertama. Tunjukkan kemungkinan baru yang menggugah, bukan cuma solusi praktis. Maksudnya? Iya, kita kan emang cari solusi buat masalah. Tapi seringkali di baliknya tuh ada kangen sama perasaan yang lebih gede. Perasaan kayak bangga, lega, pede, atau mungkin bebas finansial, bebas waktu gitu ya? Nah, itu dia. Komunikasi yang efektif, kata buku ini ya, yang melukiskan kanvas emosional itu, kemungkinan-kemungkinan itu. Contohnya ada? Ada, misalnya kayak gini. Bayangin deh, bangun Senin pagi, sistem Anda udah kerja, udah ngasilin. Sementara Anda santai ngopi, bukan malah panik kebakaran masalah lagi. Oke. Itu langsung kebayang enaknya ya. Kalimat gitu bisa bikin ada bisikan di dalam diri, wah, itu yang gua mau. Dan bisikan itu yang mulai gerakin kita kan? Betul. Jadi setelah kita tahu hasrat itu kuncinya, dan hasrat itu soal ngebayangin kemungkinan dan identitas baru, terus gimana caranya biar itu kerasa lebih nyata di kepala orang? Buku ini ada jawabannya nggak? Ada dong. Nah, disinilah buku ini ngenalin teknik spesifik. Namanya future pacing. Future pacing. Kayak gimana tuh? Ini pada dasarnya teknik buat bantu kita secara mental lompat ke masa depan. Dan benar-benar ngerasain gimana rasanya kalau udah ngalamin hasil positif dari keputusan atau produk itu. Jadi bukan janji kosong, tapi kayak latihan visualisasi yang hidup. Future pacing. Ngebayangin hasil di masa depan ya? Kok bisa seefektif itu sih secara psikologis? Jadi gini, buku ini ngejelasin otak kita itu ternyata responsif banget sama gambaran masa depan yang jelas, detail, terus penuh emosi. Walaupun itu baru sebatas bayangan. Pas Anda bisa lihat dengan jelas, bahkan ngerasain gimana rasanya sukses atau bahagia di masa depan gara-gara keputusan ini, otak kita tuh kayak udah mulai setuju duluan secara emosi. Bahkan sebelum mikir logis atau duitnya gimana. Wah, kayak nyicipin masa depan gitu ya? Nah persis, nyicipin masa depan.
Dan begitu udah ngicipin, tindakan kita cenderung ngikutin buat wujudin visi itu. Oke. Kedengerannya kuat banget nih. Terus cara praktisnya gimana? Ada saran dari buku ini? Ada beberapa panduan praktisnya. Pertama, pakai cerita atau narasi yang nempatin Anda sebagai tokoh utamanya dalam perjalanan transformasi itu. Jadi kita jadi bintangnya gitu ya? Ya. Kedua, fokusnya bukan cuma apa yang berubah, tapi gimana hidup Anda kelihatan dan kerasa beda setelah perubahan itu. Oke. Ketiga, pakai detail sensorik yang spesifik. Apa yang Anda lihat beda, dengar beda, rasain beda. Bahkan mungkin rutinitas harian baru yang lebih enak. Bisa kasih contoh konkret nggak dari buku? Gimana future pacing ini diterapin di pesan? Ada nih contoh bagus banget. Coba bayangin ini. Senin pagi, Anda buka dashboard Anda. Belum juga nyentuh email masuk, udah kelihatan 60% target penjualan bulanan tercapai. Wah, Anda senyum lega, nyuruput kopi, dan akhirnya ngerasa benar-benar kayak CEO yang pegang kendali bisnis, bukan lagi kayak tahanannya. itu kena banget sih. Fokusnya bukan ke software dashboard-nya ya. Bukan, tapi ke perasaan lega, kontrol, pencapaian, itu peningkatan kualitas hidup yang dimungkinkan sama alat itu. Teknik ini bikin potensi hasilnya tuh kerasa nyata, bisa diraih, dan jadi pengen cepat-cepat dicapai gitu secara emosional, mendesak. Bener-bener ngubah perspektif ini. Bukan jual produk, tapi jual versi masa depan yang lebih baik. Nah, tadi kan kita ngomong hasrat itu muncul dari ngebayangin kemungkinan. Tapi sumber hasrat ini dari mana lagi ya? Apa cuma dari mimpi indah masa depan aja? Pertanyaan bagus. Ternyata nggak cuma dari situ. Buku ini ngegambarin hasrat tuh kayak punya dua sisi mata uang, atau dua kutub magnet lah. Dua sisi, maksudnya. Dia bisa ditarik sama masa depan cerah yang pengen Anda raih, itu aspirasi, tapi bisa juga didorong sama rasa sakit atau masalah sekarang yang pengen banget Anda hindari. Itu titik nyeri. Oh, jadi ada dorongan dari belakang juga ya? Nggak cuma tarikan dari depan. Betul, dan komunikasi yang benar-benar ngena, kata sumber ini, seringkali bisa nyentuh dua sisi ini, seimbang dan pakai empati. Oke, coba kita bedah sisi rasa sakit dulu. Gimana cara bahasnya biar nggak kedengeran negatif atau kayak ngeksploitasi gitu? Nah, kuncinya di empati sama pemahaman. Rasa sakit, entah itu ngerasa kewalahan, frustrasi nggak maju-maju, malu ketinggalan, atau cemas soal masa depan. Itu pemicu urgensi yang alami banget dan kuat. Pas kita ngerasa nggak nyaman sama kondisi sekarang, kita naluriah nyari jalan keluar kan? Iya juga ya. Buku ini nekenin pentingnya bahas titik nyeri ini dengan hormat. Tunjukin kalau kita paham perjuangan mereka. Pertanyaan kayak, capek nggak sih ngerasa udah kerja keras tapi hasilnya gitu-gitu aja? Itu bisa efektif banget. Kenapa? Bukan buat nyalain, tapi buat orang ngerasa, wah, dia ngerti gue. Rasa dimengerti ini yang ngebangun jembatan kepercayaan. Oke, jadi nyentuh rasa sakit tapi dengan empati. Terus gimana sama sisi sebaliknya, ambisi? Ini pasti beda targetnya ya? Atau beda kondisi mentalnya? Bisa jadi, nggak semua orang motivasi utamanya lari dari masalah kan? Banyak juga yang dorongannya kuat buat tumbuh. Naik level gitu ya? Iya, naik level, capai potensi terbaik, atau jadi bagian dari kelompok yang dianggap sukses atau elit. Disinilah pesan yang nyentuh aspirasi, kebanggaan, identitas yang didorong cita-cita jadi relevan. Contoh kalimatnya gimana tuh? Misalnya, Anda udah bangun fondasi yang kuat. Sekarang waktunya melesat dengan sistem yang dirancang buat ambisi sebesar Anda. Ini ngomong ke keinginan buat terus maju dan berkembang. Jadi intinya nih, baik kita lagi ngerasa kejebak, pengen keluar, atau lagi biasa aja, tapi pengen lebih baik lagi, ada dorongan mendasar buat ngerasain kemajuan gitu ya? Tepat sekali. Ada keinginan universal buat gerak maju. Ke sesuatu yang kerasa lebih besar, lebih baik, lebih muasin. Tawaran atau pesan yang efektif, kata buku ini, ya pada dasarnya dia memposisikan diri sebagai kendaraan atau jembatan yang bisa bawa Anda dari titik A, kondisi sekarang, entah itu nyakitin atau biasa aja, ke titik B, kondisi masa depan yang didambain. Mau keluar dari lembah masalah atau naik ke puncak yang lebih tinggi, ya? Betul. Oke, ini semua masuk akal banget. Kita punya hasrat yang membara, entah karena mau hindari sakit atau ngejar ambisi. Kita bahkan mungkin udah bisa ngebayangin masa depan berkat future pacing. Tapi, buku ini terus ngajuin pertanyaan kritis. Kalau hasratnya udah ada, kenapa banyak orang tetap nunda? Kenapa nggak semua langsung bertindak sekarang? Apa yang kurang coba? Nah, ini dia nih, bagian yang sering jadi pembeda antara cuma tertarik doang
sama beneran ngambil tindakan. Penulisnya ngenalin konsep efek mengapa sekarang, atau why now effect. Efek mengapa sekarang? Iya, ini tuh kebutuhan psikologis akan adanya alasan emosional yang kuat dan relevan sama waktu saat ini. Sesuatu yang bikin Anda ngerasa, kalau nggak sekarang, kapan lagi? Kalau gue tunda, gue bakal kehilangan momentum deh, kesempatan emas hilang, atau masalah ini makin gede. Jadi kayak pendorong terakhir gitu ya? Bisa dibilang gitu. Elemen pendorong terakhir yang sering dibutuhin buat ngubah niat jadi aksi nyata. Efek mengapa sekarang? Alasan emosional yang mendesak buat saat ini, terus gimana cara kita atau sebuah pesan bisa micu efek ini tanpa kesannya maksa? Buku ini nawarin beberapa pendekatan yang cukup halus tapi efektif. Pertama, kaitin solusi atau tawaran itu sama momen spesifik yang lagi terjadi dalam hidup atau bisnis target audience. Misalnya? Misalnya, akhir tahun, awal kuartal baru, momen perubahan pasar. Biar kerasa relevansi sekarang. Oke, relevansi waktu ya. Terus, Kedua, soroti biaya dari penundaan, cost of inaction. Bukan cuma duit ya, tapi juga biaya peluang, biaya waktu, atau bahkan biaya emosional karena terus-terusan di situasi yang nggak enak. apa yang bakal kita lewatkan kalau nunggu gitu ya? Betul. Ketiga, gabungin hasrat emosional yang udah dibangun tadi sama elemen urgensi yang otentik, kalau emang ada. Contohnya? Ya, batas waktu pendaftaran yang beneran ada, bonus khusus buat periode tertentu, atau kesempatan yang emang terbatas. Jangan dibuat-buat tapi ya. Oke, ada contoh kalimatnya nggak yang gambarin efek mengapa sekarang ini? Ari contoh bagus nih dari buku Jujur aja deh, Anda mungkin udah tahu apa yang perlu diubah. Pertanyaannya bukan apa, tapi kapan. Semakin lama Anda nunda, semakin lama Anda kejebak di pola yang sama. Kenapa nggak jadiin momen ini sebagai titik balik Anda? Wah, itu nggak neken ya, tapi ngajak mikir. Iya, lebih ngajak refleksi dan memberdayakan. Kayak undangan buat ngambil kendali atas momentum kita sendiri. Didorong sama hasrat buat berubah yang sebenarnya udah ada. Lebih ke nyadarin kalau sekarang itu waktu terbaik buat mulai perubahan yang udah lama kita pengenin. Baik-baik. Mari kita coba rangkum intisari dari pembahasan bab 8 ini ya. Kayaknya nih, kuncinya adalah untuk benar-benar gerakin tindakan. Entah diri sendiri atau orang lain, fokusnya perlu digeser. Bukan lagi melulu soal fitur atau logika, tapi nyentuh hasrat internal. Betul, membangkitkan aspirasi soal identitas baru. Dan bikin kemungkinan masa depan itu kerasa nyata. Iya, dan buat bikin itu kerasa nyata, pakai teknik kayak future pacing. Ajak audiens ngebayangin dan ngerasain suksesnya di masa depan. Penting juga buat paham dan nyapa dua sumber energi hasrat tadi. Rasa sakit yang mau dihindari, Dengan empati tentunya. iya, dengan empati. Dan ambisi yang mau diraih, ini dengan inspirasi. Dua-duanya motivator kuat. Dan yang nggak kalah penting, bahkan setelah hasrat itu nyala, perlu pemicu terakhir, efek mengapa sekarang. Kasih alasan emosional yang kuat kenapa saat ini waktu yang tepat buat bertindak. Kenapa nunda malah rugi. Pesan pamungkarnya mungkin gini ya, ketika sebuah tawaran, ide, atau solusi itu berhasil diposisikan bukan cuma sebagai produk atau layanan, tapi sebagai jembatan penting yang nyambungin diri Anda sekarang sama versi diri Anda yang lebih baik di masa depan yang Anda idam-idamkan. Nah, kalau udah gitu, Anda nggak akan cuma sekedar pengen. Anda bakal kangen mendambakannya. Wah, Disitulah letak kekuatan sejati dari kombinasi hasrat, aspirasi, sama efek mengapa sekarang. ini beneran pergeseran cara pandang yang menarik banget. Sekarang, mungkin pertanyaan refleksi nih buat Anda yang lagi nyimak. Pas Anda kena penawaran, atau mungkin pas Anda coba nyampain sesuatu ke orang lain, fokusnya cenderung ke apanya aja, secara fisik atau logis, atau pesan itu berhasil nyentuh dan bangkitin hasrat yang lebih dalam. Buat sebuah transformasi, udah resonansi belum sama keinginan terdalam Anda buat jadi versi diri yang lebih baik, lebih bahagia, atau lebih sukses? Dan sebagai pemikiran perwib nih buat dibawa pulang, gimana kalau kita bisa ubah pendekatan kita? Bukan lagi cuma nyoba meyakinkan pakai argumen logis, tapi lebih fokus membangkitkan atau nyalain lagi hasrat kuat yang mungkin sebenarnya udah ada di dalam diri seseorang atau diri kita sendiri. Apa ya satu perubahan kecil aja dalam cara Anda nyampein pesan atau cara Anda nyerna pesan yang bisa bantu micu efek mengapa sekarang itu? Mungkin bahkan hari ini juga. Pertanyaan yang menarik banget buat direnungkan ya. Demikian pembahasan mendalam kita kali ini tentang bab 8 dari Buyer Triggers. Bab ini benar-benar ngasih perspektif kuat soal psikologi di balik keputusan.
Di pembahasan selanjutnya, kita bakal lihat gimana buku ini lanjut ke topik ngerancang penawaran yang susah ditolak. Wah, pasti nyambung banget sama hasrat dan aspirasi yang kita kupas hari ini. Terima kasih banyak sudah menyimak.